الفاتحة. لأن الله يوصل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأحبابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومجلس المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. تنبيه: الأحداث اثنان: الأول أصغر. الأول بإدخال الجنابة في الأكبر أصغر، والثاني أكبر. فالأصغر ما أوجبه الوضوء. قال الجفري في الإبريقية هي نواقضه. والأكبر ما أوجبه الغسل، وهي الجنابة والحيض والنفاس والولادة. هذا على طريقة بعضهم، وبعضهم جعل الأحداث ثلاثة أقسام: أكبر وأوسط
wa asgharu. Falikauni ma yuhramu bil haidhi aktsaru min ghairihi yusamma hadatsan akbaro. Walikauni ma yuhramu bil janabati aqalla mimma yuhramu bil haidi wa aktsara mimma yuhramu bil hadatsil asghari yusamma hadatsan awsata. Walikauni ma yuhramu bitanaqudil wudu'i aqalla min dhalika yusamma hadatsan asghara fa asghariyatihi wa akbariyatihi fa asghariyatuhu wa akbariyatuhu wa tawassutuhu bi'tibari qillati ma yuhramu bihi wa adami qillatihi. Tambihun, ini satu tambih, satu percegahan, satu peringatan. Al-ahdatsu, bermula hadas itu dua, asghar wa akbar. Ada penjelasan al-awwalu idkhalul janabah fil akbar, itu memasukkan hadas janabah pada hadas akbar. Pertama asghar, jadi janabah masuk hadas akbar. Makanya hadas terbagi dua, pertama asghar wasani akbaru, dan yang kedua adalah hadas akbar. Fal asgharu, maka hadas asghar ma aujabal wudhu'a, apa-apa yang mewajibkan wudhu. Qala Jufri, berkata Jufri dalam kitab Ibriqiyah, hiya nawaqiduhu, yaitu seluruh yang membatalkan wudhu. Nawaqidil wudhu. Hadas asghar adalah hadas yang membatalkan wudhu. Wal akbaru ma aujabal ghusla, dan hadas akbar apa yang mewajibkan akan mandi. Hiya adalah al-janabah, janabat dan haid dan nifas dan wiladah, kelahiran. Hadza ala tariqati ba'dihim, ini hadas terbagi dua, asghar dan akbar, atas jalan sebagian mereka. Jadi hadas ada dua, asghar dan akbar, atas jalan sebagian ulama. Tapi wa ba'duhum, dan sebagian mereka para ulama, ja'alal ahdatsa salasata aqsamin, menjadikan hadas-hadas itu ada 3 bagian. Akbaro, hadas akbar. Ausato, hadas ausat, hadas pertengahan. Wa asghara, dan hadas kecil. Kenapa terbagi 3? Walikauni ma yuhramu bil haidi aktsaru, yaitu
karena keadaan yang diharamkan dengan haid lebih banyak daripada yang lainnya. Jadi kalau ada haid lebih banyak yang diharamkannya dibanding hadas janabat, hadas wudu. Makanya yusamma hadatsan akbaro. Karena itu dinamakan kalau hadas haid hadas akbar. Olikauni ma yuhramu bil janabati, dan karena keadaan apa yang diharamkan dengan sebab janabat aqalla, lebih sedikit dari yang diharamkan dengan haid, mimma yuhramu bil haidi, lebih sedikit dari apa yang diharamkan dengan haid, wa aksaro, bahkan lebih banyak dari apa yang diharamkan dengan sebab hadas kecil, yusamma hadatsan aswa awsato, dinamakan hadas pertengahan, hadas awsat, hadas pertengahan. Walikauni ma yuhramu binaqidil wudu, dan karena adanya apa yang diharamkan dengan sebab batal wudu, aqalla, terlebih sedikit, min dalik, dari yang demikian, dari hadas awsat, yusamma hadatsan asghara, dinamakan hadas kecil. Fa asghariyatuhu, maka kecilnya atau kekecilannya, wa akbariyatuhu, dan kebesarannya, wa tawassutuhu, dan pertengahannya, bi'tibari qillati ma yuhramu bihi, dengan i'tibar, dengan dasar, dengan berpegang sedikit yang diharamkan dengan dia dan tidak sedikit yang diharamkan dengan dia. Ini bahasan kita adalah tentang segala hadas. Sebagian ulama mengatakan terbagi dua. Ada hadas asghar, ada hadas akbar. Nah, kalau terbagi dua berarti hadas janabat masuk akbar. Jadi dengan memasukkan hadas janabat kepada akbar, makanya hadas terbagi dua, asghar dan akbar. Sebab kalau akbar nggak masuk kepada hadas janabat, nggak masuk kepada akbar, nanti dibagi tiga. Ada hadas asghar, ada hadas awsat, ada hadas akbar. Nanti dijelaskan. Nah, kalau sini enggak, karena janabah masuk kepada hadas besar, jadi terbagi dua, asghar dan akbar. Itu menurut sebagian ulama, hadas ada asghar, ada akbar. Menurut sebagian yang lain, hadas terbagi tiga. Ada hadas asghar, ada hadas awsat, ada hadas akbar. Hadas asghar, hadas yang kecil. Dilihat dari segi larangannya itu lebih kecil. Kalau orang punya hadas kecil, hadas asghar, apa yang haramnya lebih dikit. Kayak umpama hadas asghar, kita batal wudu. Itu kalau batal wudu haram megang Quran. Tapi baca boleh. Ya, jadi dilarang menyentuh Quran,
dilarang sholat, dilarang tawaf kalau nggak punya wudu. Dikit larangannya. Kalau hadas ausat lebih banyak dari itu. Yaitu hadas akbar. Hadas besar itu dipanggil ausat. Karena kalau orang punya hadas janabah, itu dilarang dia sholat, dilarang dia tawaf, dilarang dia i'tikaf di masjid, dilarang dia baca Quran, dilarang dia menyentuh Quran. Jadi larangannya lebih banyak dari asghar, tapi lebih dikit dari akbar. Ya, hanya 5. Kalau hadas akbar itu hadas haid. Orang haid dilarang dia diam di masjid, dilarang dia sholat, dilarang dia tawaf, bahkan dilarang dia puasa. Dilarang dia diceraikan. Ya, banyak larangannya kalau hadas haid. Lebih banyak daripada hadas janabah. Karena itu dipanggil dia hadas akbar. Kalau janabah itu hadas ausat, pertengahan antara kecil dan akbar. Ini kalau yang bagi hadas ada asghar, ada ausat, ada akbar. Ini khilaf ulama. Nah, kecil besarnya hadas itu tergantung larangannya. Kalau umpama orang punya hadas kecil, larangannya lebih dikit. Tadi saya bilang nggak punya wudu, dia nggak boleh nyentuh Quran, nggak boleh sholat, nggak boleh dia ini tawaf. Nih. Tapi dia boleh puasa, boleh baca Quran. Dia larangannya dikit. Boleh dia i'tikaf di masjid. Nah, karena larangannya paling dikit, makanya dikata asghar. Nah, kalau janabat lebih banyak dari itu. Orang junub dilarang baca Quran, dilarang nyentuh Quran, dilarang sholat, dilarang dia ini puasa. Puasa dilarang. Dilarang dia tawaf, dilarang dia i'tikaf di masjid. Nah, ini berarti larangannya lebih banyak, ada 6. Makanya dikatakan hadas ausat, tengah-tengah antara kecil dan besar. Nah, kalau hadas haid, larangannya paling banyak. Jadi kalau orang haid, dilarang nentuh Quran, dilarang baca Quran, dilarang diem di masjid, dilarang dia puasa, dilarang dia tawaf. Nih. Ini larangannya lebih banyak. Makanya dikatakan hadas akbar. Ini kalau yang berpendapat hadas dibagi 3, asghar, ausat, akbar. Jadi asghar tergantung larangannya paling dikit, yang haramnya paling dikit. Kalau ausat larangannya pertengahan antara asghar dan akbar. Nah, kalau akbar larangannya paling banyak. Itu hadas haid. Nah, ini peringatan kepada kita tentang hadas. Ada yang bilang terbagi 2, ada yang bilang hadas terbagi 3. Ya. Tambihun akharu qala al-awratu arba'un wa hiya lughatan an-naqsu wasyai'ul mustaqbahu summiya al-miqdarul ladhi sayadhkuruhul musannifu biha
liqubhi dhuhurihi wa tatliqu syar'an wa tatliqun syar'an ala ma yajibu satruhu fi sholati wa ala ma yuhramun nadharu ilaihi. Ini peringatan yang lain daripada tadi tentang hadas. Berkata musannif, aurat itu ada 4 macam. Arbaun ada 4 macam. Wahia lughatan, aurat dalam bahasa adalah an-naqsu. Naqsu kekurangan atau kurang. Jadi aurat itu suatu yang kurang. Banyak kalau kurang nanti dilarang dilihat. Wasyai'ul mustaqbahu, aurat itu adalah sesuatu yang dianggap buruk, dianggap jelek. Jadi secara bahasa aurat, an-naqsu, wasyai'ul mustaqbah. Aurat itu secara bahasa apa yang kurang dan apa yang dianggap jelek. Wa summiya al-miqdarul ladzi sayadhkuruhul musannif biha liqubhi dhuhurihi, dan dinamakan ukuran, dinamakan miqdar, ukuran yang akan musannif sebutkannya dengannya liqubhi dhuhurihi, karena buruk tampaknya, karena buruk kelihatannya. Wa tatliqun syar'an, dan pemutlakan pada syara'. Secara mutlak apa aurat pada syara'? Ala ma yajibu satruhu fi shalah, atas apa yang wajib menutupnya dalam salat. Wa ala ma yuhramun nadhuru ilaihi, dan aurat menurut syara' secara mutlak atas apa yang diharamkan melihat kepadanya. Jadi apa yang wajib ditutup dalam salat dan apa yang haram dilihat, itu dalam syara' namanya aurat. Jadi berarti haram melihat aurat wanita, aurat laki-laki. Walaupun laki-laki yang lihat kepada aurat laki, perempuan yang lihat kepada aurat perempuan, itu haram. Karena menurut syariat yang namanya aurat apa yang haram dilihat, apa yang jelek dilihat. Yang mana aurat itu? Pertama, auratul rajul. Pertama adalah aurat seorang laki-laki. Az-zakari, aurat seorang laki-laki. Al-muhaqqaqi, laki-laki yang dah ditahqiqkan, laki-laki yang diyakini, tidak diragukan. Walau kafiran, dan sekalipun dia orang kafir. Wa abdan, sekalipun dia budak belian. Wa sabiyan, dan atau anak kecil. Walau abbaro, walau ghaira mumayyizid, sekalipun belum tamyiz. Mutlaqan, secara mutlak. Sawa'un fi sholati aw kharijiha ma baina surrati wa rukbati, baik di dalam salat atau di luar salat. Apa aurat itu? Aurat laki-laki ma baina surrati wa rukbati, yaitu antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut.
Lakin bin nisbati linadhari maharimiha, akan tetapi dinisbahkan, digolongkan bagi melihat mahram-mahramnya, wa mumathiluhu, dan orang yang sepertinya, semisalnya, amma nafsu syurrati ar-rukbati falaisa bi'auratin, lakin yajibu satru ba'diha min babi ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Wa amma awratuhu bin nisbati li nadharil ajnabiyati ilaihi fajami'u badanihi hatta al-wajhi wal kaffaini walau inda amnil fitnati walau raqiqan fayuhramu alaiha an tanzura ila syai'in min dhalika. Wa bin nisbati lil khulwati as-sawatani faqat alal mu'tamadi fatuhsalu anna lahu salasu auratin. Aurat itu adalah apa yang haram dilihat dan dianggap jelek dilihat. Ya. Kedua, ala ma yajibu satruhu. Aurat apa yang wajib menutupnya di waktu salat, itu aurat. Wa ala ma yuhramun nadharu ilaihi. Dan aurat adalah apa yang haram dilihat. Jadi apa yang wajib ditutup waktu sholat, apa yang haram dilihat, itu adalah namanya aurat. Nah, aurat ada 4. Yang pertama, auratur rajuli, aurat seorang laki-laki. Tentu yang namanya laki-laki az-zakaril muhaqqaqi, laki-laki yang yakin laki-laki. Karena ada laki-laki yang nggak yakin laki-laki. Kita bilang apa? Ya, khunsal muskil. Khunsa ini banci yang sulit menentukan jenis kelaminnya. Itu nggak yakin laki-laki. Ini menurut syariat, apa itu? Seorang lahir punya 2 kelamin. Punya kelamin laki-laki, punya kelamin perempuan. Ini untuk tentuin dia laki apa perempuan, nggak bisa. Muskil, sulit. Mudah kata laki ada kelamin perempuan, mudah kata perempuan ada kelamin laki-laki. Ini dipanggil namanya zakaru ghairul muhaqqaq. Laki yang enggak diyakini kelaki-lakiannya. Tapi jarang ini. Adapun yang sekarang terjadi laki dioperasi jadi perempuan, perempuannya itu semua namanya khunsa. Ya. Kalau kita adalah banci kaleng namanya. Kalau banci kaleng kan dari kaleng kan bohong namanya. Ya. Itu bukan muhaqqaq. Walau kafiran, sekalipun laki-laki itu lain itu kafir.
nggak boleh lihat auratnya. Au abdan atau budak belian, au sabiyan atau dia anak-anak masih kecil, ghaira mumayyizin atau dia belum tamyiz, tetap auratnya nggak boleh dilihat. Mutlaqan itu. Jadi nggak boleh lihatnya itu adalah mutlak. Mutlak sawa'un fi shalah, baik dalam salat atau kharijaha atau di luar salat. Aurat laki-laki mutlak dalam salat, luar salat apa? Ma bainas surrati war rukbah. Yang ada antara pusat dan lutut. Jadi kalau pusat ke atas bukan aurat. Lutut ke bawah bukan aurat. Yang namanya aurat antara pusat dan lutut. Ya. Itu juga lakin bin nisbati linadhari maharimihi. Itu dinisbah haram dilihat pusat dan lutut kepada yang mahramnya, yang haram kawin. Jadi kalau umpama mahram dinisbah memandang mahram yang haram kawin, apa seperti dengan saudara, dengan bibi, itu mahram namanya. Au mumathiluhu atau yang sejenisnya, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Itu auratnya antara pusat lutut, baik sejenis atau dia ini adalah mahram. Haram. Biar mahram haram melihat antara pusat dan lutut. Biar saudara, biar dia ini bibi, wanakan, haram melihat antara pusat dan lutut. Amma nafsu surah. Masalahnya kalau pusatnya termasuk aurat apa enggak? Pusat ini bukan pusat tengah, enggak. Pusar. Nanti ada Jakarta Pusat, itu pusat maksud pusar. Adapun nafsu surah, adapun zat pusarnya itu bin nisbah, dinisbahkan linadharil ajnabiyati, nisbah bagi memandang orang asing yang bukan mahram kepadanya, ya, fajami'u badanihi hattal wajhi wal kafain. Itu nisbah antara pusat dan lutut bagi mahram. Kalau bagi orang yang bukan mahram, itu adalah haram melihat semua badannya sampai muka dan tangan. Jadi kalau orang perempuan yang bukan mahram kita, jangankan pusat, itu adalah semua badan nggak boleh kelihatan. Haram melihat pusat dan lutut laki-laki, ini bagi mahram atau yang sejenis laki dengan laki. Adapun yang tidak sejenis, adapun yang bukan mahram, ini bukan hanya pusat lutut, haram melihat seluruh badan. Nih, jadi walaupun perempuan itu teman kita, teman ngaji kita, tetap haram melihat semua badannya. Kecuali yang boleh lihat dua telapak tangan dan muka. Walau inda amnil fitnah. Sekalipun ketika aman dari fitnah, biar nggak ada fitnah, tetap haram melihat kepada seluruh badan, kecuali muka dan dua telapak tangan. Walau raqiqan, sekalipun dia budak belian. Walaupun si laki-laki budak belian, secara umum nggak boleh lihat semua auratnya. Ya. Walau budak belian. Fa yuhramu 'alaiha an tanzura ila syai'in min dzalik.
Nah, sekalipun perempuan itu budak belian, diharamkan atas perempuan yang budak belian untuk melihat kepada sekalian semua. Jadi biar budak belian haram melihat semua tubuhnya kecuali muka dan tapak tangan. Nih, ini secara umum haram melihat seluruh badan, muka kepada wanita kecuali telapak tangan dan muka. Ya. Lain dari itu haram secara mutlak. Wa bin nisbati bil khulwah. Kalau dibangsakan dengan menyendiri atau sepi, nggak ada orang di kamar kita, nggak ada orang di rumah kita, itu tetap juga diharamkan sawata ini. Sawata artinya dubur dan kubul. Jadi nggak boleh lihat kubul dan dubur. Kalau tempat sepi. Walal mu'tamad, dan atas kaul yang mu'tamad, fatahsulu annahu lahu salasu auratin. Dan atas kaul mu'tamad, hasillah baginya 3 aurat. Pertama, aurat menghadapi mahram. Kedua, aurat menghadapi orang sejenis. Ketiga, aurat secara umum yang bukan mahram. Ini ada 3 macam aurat itu. Wallahu a'lam bisawab, far'un. Kalau orang sholat tuh, kalau sekarang ini kan banyak yang pakai celana jeans. Jadi kadang-kadang maaf pantat itu kelihatan. Yang namanya aurat tertutup warna kulit. Jadi belahan itu namanya sebagian aurat. Yang afdal adalah aurat tidak kelihatan bentuk, nggak kelihatan warna. Itu yang aurat. Kalau nggak kelihatan warna doang, bentuk kelihatan, masih belum nutup semua aurat. Tapi sah sembahyangnya. Yang pokok warna kulit. Batal. Batal. Warna kulit. Kemarin tuh banyak orang yang pakai kaos pendek, kemarin begitu dia rokok atau sujud kelihatan kemarin itu pantatnya sama. Karena warna kulit kelihatan. Karena ya, Karena bluji ketutup. Hanya bentuknya doang. Kalau tadi kelihatan pakai kaos ke atas, kelihatan ke pantat. Batal. Karena kelihatan warna kulit. jadi kita yang lihat haram dulu kemarin itu ya. Kalau nggak sengaja nggak ada. Karena kalau di belakangnya itu aja. Iya, kalau nazar bid'ah nggak haram. Tapi kalau kita meleng terus jadi haram. Begitu lihat sekali. Jadilah jamaah